dahulu. Gunakan hati nuranimu dalam menentukan pilihanmu. Satu suara yang bermakna demi kepentingan bersama. Jadi aku dan kamu harus cari tahu dahulu. Cari tahu, lalu dipikir dahulu. Gunakan hati nuranimu dalam menentukan pilihanmu. Satu suara yang bermakna demi kepentingan bersama. Jadi aku dan kamu harus cari tahu dahulu. Ragamkan sumbermu, cari tahu dahulu. Halo keluarga besar Gemala Ananda, selamat datang kembali di Siniar Gemala Ananda. Sini, mari dengar. Kali ini saya Ilham ditemani oleh Ardana Bairindra dan juga seperti biasa Bu Yasmin Yasin Halo. dan Bu Sulis, guru kelas 6. Kali ini berbeda dari podcast yang pertama. Sekarang kita lebih ramai. Ada Ibu Sulis, guru kelas 6. Selamat datang Bu Sulis. Halo Pak Ilham. Ada Pak Dana, orang tua dari Bima, 5 kelas Angkatan 5B. kelas 5B. Dan tentu saja Bu Yasmin Yasin. Halo semua. Saya baru tahu podcast itu, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya itu Siniar. Siniar Gemala Ananda. Tadi kita sudah dengarkan sama-sama Bu lagu Cari Tahu Itu lagu apa Bu? Tolong diceritakan. Dan kita lihat ya lagu Cari Tahu Dahulu itu sebuah lagu yang mengajak Ananda pada saat itu untuk mencari tahu berbagai macam informasi tentang program yang mau mereka pilih. Itu kebetulan waktu itu kakak kelasnya itu membuat program yang nantinya adik-adik itu akan mempelajari program tersebut dengan cara bertanya pada saat di sesi tanya jawab. Kemudian mereka juga mencari tahu dengan berdiskusi bersama gurunya dan teman-teman pada saat rehat gitu. Dan mereka juga akhirnya nanti akan memilih satu program yang sesuai dan tepat untuk dilakukan di sekolah pada saat itu. Oh, jadi itu ada program khusus ya yang dilakukan oleh sekolah? Iya, betul Pak Ilham. Jadi ada program khusus yang memang dilakukan oleh Ananda. Kebetulan pada saat itu yang melakukan programnya adalah kakak kelas 6. Dan untuk sekolah, untuk adik-adik kelas 3. Nama programnya itu kalau nggak salah Gemala Memilih ya? Betul, nama program tersebut adalah Gemala Memilih. Jadi di situ Ananda diajak untuk memperhatikan program dengan melakukan tadi 3 hal sebelum melakukan program: mencari tahu, meragamkan sumber, dan memilih berdasarkan hati nurani. Bu Yasmin, Yes. latar belakang dari program Gemala Memilih itu apa Bu sampai SGA bikin? Program tersebut dilaksanakan waktu itu menjelang pemilu, ya. Karena
Meskipun anak-anak sendiri sebenarnya kan belum punya hak pilih ya, tetapi mereka sehari-hari terpapar dengan informasi mengenai pemilu. Mereka menyaksikan sendiri dinamika yang terjadi di masyarakat terkait pemilu ini, dan walaupun mungkin tidak paham betul, tapi sedikit atau banyak pasti terasa ketika ada polarisasi dalam masyarakat ya terkait dengan pesta demokrasi yang akan berlangsung. Semua itu mereka alami, mereka lihat, mereka dengar, tapi belum tentu kan mereka paham. Sebenarnya ini sedang ngapain, apa yang sedang terjadi. Mereka menangkap sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki pada saat itu. Dan bisa jadi pemahaman yang terbangun di kepalanya itu bukan pemahaman yang tepat. Apalagi misalnya melihat sikap-sikap yang tidak terbuka terhadap pemikiran yang berbeda dan lain-lain, bisa jadi itu yang mereka serap. Jadi kami mengadakan program yang namanya Gemala Memilih ini untuk memberikan wahana mereka belajar. Daripada cuma nangkep-nangkep sepotong-sepotong, lebih baik kita lakukan sebuah program di mana mereka betul-betul bisa menjalani seperti apa yang sedang terjadi di luar sana. Tetapi dalam lingkungan yang kecil dan dirancang dengan baik sehingga tetap safe, tetap aman buat mereka. Dan mereka dapat poin-poin belajarnya gitulah ya. Harapannya mereka jadi bisa menyikapi dinamika yang terjadi di sekitar mereka dengan lebih baik gitu. Dan apalagi kalau ada tensi-tensi yang di luar sana kan pasti berpengaruh ke anak. Nah, harapannya dengan punya pengalaman di sekolah ini mereka jadi tahu bagaimana perlu bersikap ketika ada dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kira-kira itu semacam simulasi pemilihan umum untuk anak-anak. Ya, betul sekali, simulasi ya. Hanya tadi yang Bu Sulis sebutkan, yang dipilih adalah program yang dibuat dan diajukan oleh kakak kelas 6. Oke. Yang membuat kakak kelas 6. Yang akan memilih seluruh siswa, seluruh guru dan staf sebagai warga Gemala yang sehari-hari memang ada di sekolah. Pak Dana tadi pas kita ngobrol-ngobrol ada yang pengen ditanyain Pak? Wah, ada banyak. Kalau udah bicara soal Gemala sih banyak yang mau saya tanya di Indonesia. Bisa menarik Bu, tadi Ibu cerita tentang pemilu, Ibu mengatakan pemilu pada masa itu tuh tahun berapa tuh berarti 2018 ya. Jadi kegiatan ini yang tadi ditampilkan ini itu ada relevansinya dengan dinamika yang berkembang pada masa itu ya. Kalau boleh kacamatanya dari sudut pandang mana dinamika yang berkembang pada saat itu dikaitkan sama relevansi dengan program ini gitu. Sudut pandang yang diambil apanya elemennya, misalnya apakah pemilihan umum tadi yang bilang atau karena kalau dipikir lagi itu kaitan dengan kurikulumnya bagaimana? Oke, nah secara akademik sebenarnya ini sangat terkait dengan pelajaran PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bahwa kan memilih itu adalah hak setiap warga negara gitu ya, bahwa punya hak. Lalu hak ini mau diapakan? Gitu ya. Apakah ketika saya punya hak maka saya boleh misalnya menjelek-jelekkan program yang ditawarkan yang menurut saya tidak baik ya. Lalu sebenarnya lebih lagi dari sana bagaimana menyikapi. Justru yang ingin dibangun adalah dalam kehidupan sehari-hari banyak persoalan kan di sekitar kita ya. Seringkali anak itu dilihat sebagai individu yang masih muda dan belum bisa melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya kalau kita bicara lingkungan sekolah, anak itu punya kemampuan loh untuk menjadi bagian dari solusi. Misalnya kalau ada masalah sampah, ya bukan cuma kotor ya gitu, tapi mereka bisa melakukan sesuatu untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Nah ini kan active citizenship ya, jadi kewargaan yang aktif. Saya bukan hanya menuntut disiapkan dan diberikan segala sesuatunya dari pihak luar, apakah itu pihak sekolah, ataukah dari guru, dari orang tua. Kalau ada masalah, saya nggak perlu tunggu mereka kok.
saya juga bisa jadi bagian dari solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi yang ingin dikembangkan selain tadi mampu memahami dinamika yang terjadi di masyarakat sekitar pelaksanaan pemilu, tapi lebih dalam lagi supaya anak-anak itu punya agency gitu ya. Dia tahu bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Tentu di level anak SD ya, kita tidak mengharapkan solusi-solusi yang canggih-canggih, tapi toh permasalahan yang sehari-hari ada di sekolah kan juga permasalahan sederhana. Ya. Agency maksudnya jadi agen gitu. Agency. Jadi punya agency itu apa ya? Punya kemampuan, keyakinan bahwa saya itu mampu melakukan sesuatu. Jadi yang dibangun tuh itu tanggung jawab ya, kesadaran ya. Kesadaran, tapi juga tahu bahwa saya bisa. Seringkali ingin melakukan sesuatu tapi kan saya nggak bisa. Ini kan masalahnya orang dewasa. Saya kan cuma seorang anak. Seringkali kan ada pemikiran seperti Saya itu. cuma rakyat kecil. Ya betul. Apalah saya ini gitu, hanya pasir di pantai yang disapu oleh ombak gitu kan ya. Tapi bahwa saya ini bagian dari komunitas Gemala nih. Dan ketika ada permasalahan, saya tidak cuma menunjuk kepada orang yang saya pikir bertanggung jawab untuk memecahkan masalah itu juga bagian dari tanggung jawab saya. Saya mampu menjadi bagian dari solusi. Nah, bayangkan kalau anak-anak belajar itu di masyarakat, dia juga tidak akan tinggal diam kalau terjadi sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Dia akan punya motivasi, dorongan, tapi juga dia tahu bahwa saya mampu kok, saya bisa. Belum lanjut lagi nih Bu, saya juga ingin tahu tadi Ibu menyebutkan ada literasi kewarganegaraan ya, terus bicara soal konteks pemilu, kemudian bicara tentang social dynamic, gitu ya, gaya ya ngomongnya. Gemala tuh punya program-program lain juga atau hanya program seperti ini aja Bu yang dijalankan? Tentu tidak cuma di sini ya. Ini program ini terkaitnya dengan literasi kewarganegaraan. Tapi kita juga punya program-program yang menumbuhkan literasi anak-anak misalnya dalam hal keuangan dan kewirausahaan. Nanti ada lagi yang terkait dengan literasi lingkungan, yaitu literasi-literasi yang memang apalagi pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan. Jadi bukan hanya paham pelajaran secara terpisah-pisah, tapi juga punya pemahaman, kemampuan untuk bisa memahami dinamika yang ada dan kemudian mengolahnya di dalam dirinya untuk bisa melakukan sesuatu. Dan saya sukanya tuh di Gemala pelajaran itu bukan saja diceramahkan, tapi siswa diajak untuk juga melakukan ya Bu. Harus mengalami supaya yang berkembang bukan cuma kognitifnya saja, tetapi juga afeksinya, kemudian psikomotornya gitu. Jadi belajarnya itu holistik. Afeksi itu dia merasakan sendiri. Psikomotor mengerjakan sendiri gitu. Itu aspek dari pendidikan yang membuat nanti anak belajarnya jadi utuh gitu. Bukan hanya tahu, bukan hanya disuruh menghafal misalnya gitu ya. Apakah tugas KPU misalnya dalam konteks pemilu, itu kan hafalan. Tapi juga dia tahu, tapi juga dia pernah mengalami ya dengan melalui simulasi-simulasi. Jadi misalnya tahu bahwa ternyata bikin program tuh nggak gampang ya. Bikin program tuh nggak bisa maunya saya, tapi saya bikin program kan untuk komunitas sekolah. Berarti saya harus memahami komunitas sekolah kebutuhannya apa. Tahu, merasakan, dan kemudian melakukan, nggak omdo gitu ya. Jadi nggak cuma diomongin jadi konsep yang keren, tapi ya hanya sampai di level konsep. Mereka juga harus melakukannya. Berarti waktu merancang kan harus mikir, ini benar bisa dikerjain ya, jangan cuma janji-janji saja kepada konstituen, kepada komunitas, tapi pada pelaksanaannya nanti ternyata itu tidak praktis, tidak bisa diterapkan. Boleh nggak saya beralih sedikit ke Bu Sulis? Tadi kan Bu Yasmin mengatakan bahwa ini masuk dalam pelajaran PPKN ya Bu ya? Terkait dengan PPKN. Lalu kalau di kelas itu gimana Bu? Jadi ada program yang diselenggarakan Gemala ini, lalu dikaitkan dengan pelajaran PPKN ini di kelas seperti apa Bu? Iya, untuk kaitannya dengan proses di kelas, kami memang
pada saat awal perancangan kurikulum awal semester juga memikirkan program ini, artinya melihat kompetensi, salah satu kompetensi yang bisa relevan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari program ini, dan itu salah satu kompetensinya terkait dengan hak dan kewajiban, salah satu. Terus di kompetensi kelas 5 sendiri juga ada belajar mereka memahami bagaimana peran mereka sebagai warga negara, gitu kan. Ya. Itu juga artinya kalau misalnya dari kelas sebelumnya mereka belajar tentang hak kewajiban, tapi semakin tinggi levelnya mereka mengenali hak kewajiban sebagai warga negara. Jadi apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa diberikan oleh mereka sendiri terkait dengan hal dan kewajiban warga negara. Kalau dalam hal Gembala Nada, warga negara siapa aja Bu? Dalam simulasi ini berarti seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian guru dan staf. Guru dan staf. Yang menawarkan programnya berarti anak-anak Siswa kelas 6 dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi setiap kelompok punya program yang diajukan. Guru-guru nanti ikut nyoblos. Ikut dong. Oh, Ikut. jadi presidennya nanti Hah? ada presiden. Kan pemilihannya bukan pilpres. Oh, Pemilihannya jadi pemilihan apa? program. Oh, pemilihan Program. 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 Oh, oke. Jadi tidak memilih person, tapi memilih program. Karena ini kan kelompok ya. Bu, kan dari tadi diceritain aja. Mau dong melihat contoh-contohnya. Boleh, Katanya boleh. banyak foto-foto. Boleh, silakan, boleh ditampilkan. Nah, ini siswa kelas 6 tadi disampaikan kan membuat kelompok, dibagi dalam 4 kelompok gitu ya. Kemudian mereka mengamati dalam kehidupan sehari-hari ini ada persoalan apa aja sih, permasalahan apa saja gitu ya. Mereka mengamati, mereka melakukan wawancara, tanya-tanya kepada adik kelas, kepada guru, kepada staf ya. tujuannya untuk membangun empati ya Bu. Betul. Pada setiap proses itu, oh ternyata ketika mewawancarai salah satu bagian umum, oh ini loh hariannya mereka gitu. Sehingga ketika mewawancara ini muncul kalimat tanya yang baru, misalnya di kelas sudah dibuat program buat kalimat pertanyaan, tapi pas di lapangan tambahan pertanyaan lagi. Jadi seperti blended learning ya, karena bukan cuma bicara hak kewajiban, tapi pada saat mereka melaksanakan ada pengetahuan lain yang khusus seperti komunikasi, empati dan sebagainya. Jadi memang ini mengintegrasikan banyak hal, bukan cuma kalau tadi yang secara langsung terkait kan mata pelajaran PPKN ya, terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Tapi dalam prosesnya itu fasetnya banyak sekali sebenarnya, kaya banget gitu ya, dan itulah kekuatan dari project based learning. Jadi ini prosesnya memang anak-anak menjalankan sendiri apa yang akan dilakukan dan lain-lain. Mereka betul-betul riset lalu berdiskusi dan nanti mereka putuskan sendiri. Nah ini di kelas ya Bu Sulis ya, setelah melakukan pengamatan mungkin bisa diceritain. Ya, pada saat itu Ananda setelah tanya baik ke adik kelas, kemudian pihak-pihak yang ada di sekolah, pengen tahu banyak tentang bertemu masalah apa ya, contoh lah misalnya bermain gitu ya. Mereka siapa aja sih yang bisa terlihat di sana? Oh ada guru piket, jadi pada saat bermain dia cari tahu tuh ada berdasarkan pengamatan guru piket apa yang terjadi di sana. Mereka catat. Terus sudah bertemu, kemudian mereka saling mengeluarkan hasil catatannya, dirembukan, kemudian ditulis dulu, nanti baru didiskusikan mana nih yang kira-kira menjadi masalah yang paling besar, yang paling banyak. Ini proses rembuknya ya? Betul. Bu bisa balik ke slide sebelumnya. Tadi saya tertarik ini mereka mengamati ya peletakan sendal. Kemudian mereka juga menuliskan masalah sendal berantakan mengganggu jalanan. Itu murni dari hasil pengamatan anak-anak berarti. Betul Bapak. Iya. Bu Sulis nggak ngarahin gitu. Enggak, mengarahkan saya hanya bertanya. Hanya membantu bertanya saja. Memberikan pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik. Jadi artinya anak-anak itu juga belajar bagaimana metodologi riset itu
bekerja ya, berproses Betul. gitu ya. Jadi mulai dari melihat masalah, kemudian memetakannya, kemudian boleh membuat catatan, merumuskan itu ya. Lalu langsung muncul kalau solusi juga dari mereka Dari sendiri. mana Ada mereka. Jadi solusi kalau di sini harus mengingatkan orang yang salah, tidak benar menaruh sandal. Kadang ketika mereka mengeluarkan solusi itu terjadi friksi di dalam kelompok sendiri. Enggak yang ini begini. Jadi solusinya dikumpulin dulu, diobrolin dulu, ditulis dulu gitu. Jadi nanti baru dipilih nih yang kira-kira sesuai atau tepat berdasarkan keadaan pada saat itu. Bayangkan saja misalnya satu kelompok 12 orang, mereka melakukan pengamatan. Ya. Banyak kan dinamika yang terjadi. Lalu mereka berbagi untuk memilih mana yang mau dilakukan saja. Itu kan pandangannya beda. Si A bilang misalnya masalah ketertiban dalam kerapihan dalam meletakkan sandal itu bagi dia itu penting. Tapi teman yang lain enggak. Ini saya ngelihat misalnya ada kejadian lari di koridor akhirnya tabrakan. Terus yang ditabrak adik kecil, kasihan gitu. Itu masalahnya lebih penting daripada urusan naruh sandal. Itu kan macam-macam perspektifnya. Karena mereka kan mengamatinya tidak jalan kemana-mana bersama-sama. Ada yang di playground, ada yang di halaman depan, mungkin waktu sholat mereka ngalamin. Untuk bisa mencapai kesepakatan mau menangani masalah apa saja, membuat prioritas itu kan sebuah proses buat mereka. Dan di guru memfasilitasi supaya mereka tidak memilihnya berdasarkan menurut saya, tapi berdasarkan sensing dan bicara dengan warga sekolah yang dianggap masalah besar oleh warga sekolah apa. Nah ini kan mengambil perspektif, melepaskan keterikatan kita dengan ide saya sendiri dan mencoba mendengar ya komunitas butuhnya apa sih? Mungkin yang mereka rasa penting perlu beda dengan yang saya pikir perlu. Nah ini belajar mengambil perspektif yang berbeda aja itu sudah satu proses buat anak-anak. Iya, menarik, apalagi anak-anak pada usia ini kan usia berapa? 11 11 tahun mereka berproses layaknya orang dewasa Ya. berproses gitu ya. Kalau melihat ini kan jadi mereka tidak hanya belajar metodologi, tapi yang kalau buat saya yang penting itu yang berkualitas, membuat semuanya berkualitas adalah mereka jadi belajar untuk mendengar dan menghargai perbedaan gitu ya. Ya. Makanya kan kalau dalam proses-proses yang terpisah nih, anak-anak diajak untuk melakukan praktek kontemplatif, lalu mindfulness practices ya. Itu kan tujuannya membangun kemampuan untuk bisa berhening dan mendengar untuk memahami gitu. Jadi bukan cuma mendengar secara auditori saja, tapi merasakan ya nuansa-nuansa yang ada dalam komunikasi, dan itu bisa dilakukan kalau kitanya mindful gitu. Nah, itu dicoba praktikkan dalam program ini juga sebenarnya. Itu ngajarin gimana Bu, anak-anak supaya bisa mau mendengar. Perlahan-lahan sih Pak, emang semuanya ya memang pada awal sekolah juga kami Ananda diarahkan untuk melatih diri berpraktik kontemplatif tersebut, sehingga apalagi Anandanya senang bergerak gitu kan ya, senang bergerak untuk mengajak untuk lebih tenang, lebih rileks mendengarkan diri mereka sendiri itu ya memang butuh usaha, tapi karena dipraktikkan setiap hari awal gitu kan, kemudian pada saat masa tertentu dipraktikkan lagi, setidaknya itu membantu membangun kebersadaran diri mereka sendiri. Mungkin praktik kontemplatif yang dimaksud misalnya adalah meditasi singkat, ya, meditasi singkat, kemudian menulis jurnal, kemudian mereka check in, berbagi ya dengan teman satu kelompok, di mana yang diminta dilakukan adalah pada saat satu orang berbagi, yang lainnya mendengar, tidak mengomentari dulu, tapi coba dengar dan pahami apa sih poin yang sedang disampaikan, dibagi oleh teman yang satu ini.
Nah, seringkali kan masalahnya adalah kita sudah sibuk dengan pikiran kita sendiri, gitu ya. Orang lain bicara di kepala kita, ntar saya udah mikir nih, ntar saya bantahnya gimana gitu ya. Orang dewasa itu Oh, orang dewasa apalagi gitu ya Pak ya. Jadi memang butuh latihan untuk bisa membangun sikap saya hadir untuk mendengar supaya saya paham sebelum kemudian saya berpikir lebih lanjut. Nah itu memang tidak mudah ya Bu ya. Konsistensi yang walaupun waktunya singkat tapi itu dikerjakan konsisten ya insya Allah sih akan Terbangun. dampaknya. Tapi meditasi itu, praktek latihan meditasi itu nggak cuma dilakukan saat program Gemala Memilih ya? Ya sehari-hari Di luar program juga itu dicoba untuk diterapkan. Diterapkan. Nah ini adalah setelah mereka berdiskusi dan memutuskan kelompoknya akan menangani persoalan yang mana, lalu mendiskusikan solusinya seperti apa, berdasarkan sensing dan masukan-masukan yang didapat ya pada tahap pertama, lalu mereka kemudian mensosialisasikan ini usulan dari kelompoknya apa yang akan dilakukan. Misalnya ada yang programnya adalah persoalan yang ingin ditangani adalah peletakan buku di perpustakaan kelas yang tidak rapih misalnya. Ya, ini yang sebelah kiri atas ya, meletakkan buku tidak rapi. Terkadang apa tuh? Oh ini yang berantakan. Berantakan. Nah yang di atas itu Di atas. imagine, bayangkan yang ingin diwujudkan seperti apa, gitu. Supaya mereka tahu situasi sekarang, lalu punya bayangan yang mau diwujudkan seperti apa. Baru kemudian nanti mereka bikin program. Jadi ini sudah dalam bentuk apa istilahnya kalau kampanye tuh ini sudah ditunjukkan ke orang lain atau ini baru proses berpikir? Prosesnya berpikir dulu, ya jadi kan rasakan lalu imajinasikan, lalu mereka mengembangkan program. Nah kemudian program itu mereka sampaikan kepada komunitas sekolah karena mana yang akan dilakukan, diimplementasikan itu akan ditentukan berdasarkan pemungutan suara. Ini jadi peraturan tangga misalnya, aturannya tuh jangan duduk di tangga. Pikirlah akibat bila berlari di tangga. Jangan ngobrol di tangga. Itu kan gambarnya tuh. Aduh tanda asli. Hidup orang nelayan. Iya, karena ini kan ada yang lari di tangga gitu kan ya. Tabrakan. Terus gitu, hey jangan berlari, lihat aturan gitu. Nah artefaknya itu poster yang 3 itu tuh dia gambarkan. Itu artefaknya, bahwa aturannya adalah jangan duduk di tangga. Pikirkan akibat kalau berlari di tangga, gitu. Kamu bisa jatuh, kamu bisa nabrak orang lain bisa jatuh, gitu. Tapi pasti ada juga yang mikir kalau gitu jangan ke tangga. Udah salah tangga deh gitu ya. Nah ini terus misalnya kami akan mengatasi anak-anak yang bermain fisik dengan cara bikin ruang KBB, kelas bermain bersama untuk membangun kerukunan siswa. Wow. Dan program kedua yoga agar menenangkan siswa. Ini membangun kerukunan ya. Jadi intinya ingin membangun kerukunan, caranya gimana? Difasilitasi dengan kelas bermain bersama itu idenya kan, dan ada kelas yoganya. Keren. Supaya bisa lebih mindful. Nah yang di tengah ini lengkap nih posternya dia. Visi apa, kemudian solusi yang ditawarkan itu apa, kemudian programnya apa. Nah ini ringkasan nih. Waktu itu ada 4 kelompok ya Bu Sulis ya. Gimana tuh Bu? Di kelompok kerjanya kami nyebutnya kelompok kerja. Ananda terbagi menjadi 4 kelompok besar dalam dua kelas. Kemudian dari sana mereka bicara tuh berbicara tentang pemilihan logo, makna logo pun Mereka merancang logo. Betul. Logo kelompoknya. Jadi artinya ya, logo itu ya. punya makna sendiri buat mereka. Ini gambar yang tepatnya seperti apa. Lalu pada saat penyusunan visi, jadi mereka melihat, diajak untuk melihat kalian mau seperti apa ke depan itu gitu. Jadi dikaitkan dengan si makna logonya. Jadi di situ luar biasa anak-anak melampaui batas imajinasinya mereka ketika lagi berproses. Kemudian programnya juga dari visi, mungkin kalau program itu seperti misi ya Bu ya, kalau di Ananda menjadikan perpustakaan rapi tadi, lalu dari kelompoknya harapan
kemudian Kelompok harapan tangan ini. gini, jadi berharap. Jadi ini kelompok yang bersaing ini. Iya. Ya. Betul. Kemudian ada tertib, gerakan Gemala Tertib, dia berharap warga Gemala menjadi warga yang taat peraturan dan peduli gitu ya. Ramling. Peduli, Peduli, ramah ramah lingkungan, dan membuat alat bermain bersama, dan itu prosesnya Masya Allah luar biasa ya ini. Bagaimana menentukan program yang tepat sama bersama dengan Saya membayangkan bahwa proses brainstorming ini memakan waktu yang paling lama di antara anak-anak ini. Betul. Ya. Betul. Ya. Dan itu kami lakukan setiap hari memang untuk program ini setiap harinya selalu ada jam khusus untuk Gemala memilih kelompok. Karena tadi Ananda butuh bertemu memaparkan ide-ide baru, misalnya hari ini sudah ketemu nih, nanti belum putus, besok ketemu lagi, diputuskan hasilnya apa. Ada satu pertanyaan sih saya kepengen, tapi saya simpan dulu deh pertanyaan. Nah ini menarik nih, ada kelompok Malena yang juga menyasar guru, khusus konstituennya guru yang diperhatikan. Oh. Hai para guru, apakah kalian kesulitan mengingatkan anak yang berlari di koridor? Malena dapat membantu. Program kami dapat mengajak anak dengan cara yang menyenangkan, yaitu perpustakaan keliling, kelompok bermain, dan mading. Pilih kami ya, gitu. Jadi mereka menyasar, dia berpikir juga ini yang mesti disasar salah satunya guru Supaya sebagai. anak-anak nggak berkeliaran di koridor, biar nggak di Iya. capek. Mereka bikin perpustakaan keliling, Oh, gitu. idenya. Terus ada kelompok bermain, lalu ada mading. Kebayang gitu. Sudut Yang sibuk pandang. yang ini yang dorong-dorong perpustakaan. Iya. Sudut pandangnya luar biasa sih anak-anak mencari pihak-pihak siapa aja yang terkait itu ya. Ini udah jadi tujuan agar Bu Yanti tidak kesusahan dan agar kita dapat lebih disiplin. Oh. Jadi memikirkan kesusahan orang lain ya Bu Ya, ya. karena itu tadi mulainya kan dengan merasakan, sensing komunitas dan lingkungan Gemala tuh seperti apa. Jadi memang diajak untuk belajar melihat dari perspektif orang lain, bukan dari perspektif dirinya saja. Nah Bu Yanti ini pustakawan kami pada waktu itu. Jadi Oke. masalah di perpustakaan dia lihat, naruh bukunya, setelah dibaca mungkin tidak di tempat yang benar, nggak rapi gitu ya. Jadi tujuannya ya supaya Bu Yanti nggak kesusahan, jadi petugasnya tidak kesusahan, kita sendiri lebih disiplin. Nah itu. Jadi ibaratnya kalau seperti pemimpin negara ini gitu ya, kalau kita bicara tentang literasi kewarganegaraan, orientasinya itu ada pada lingkungan gitu. Betul. Oh. Ya. Kalau bicara kan kepentingan pribadi tidak boleh berdiri di atas kepentingan bersama gitu ya. Saya punya kepentingan tapi kita kan bagian dari satu masyarakat. Kepentingan masyarakat inilah yang perlu selalu juga menjadi perhatian kita. Bukan hanya apa yang baik atau enak buat saya, tapi apa yang baik buat masyarakat di mana saya adalah bagian darinya. Dalam banget ya. Dalam. Ini lagi coblos langsung. Kalau ini dia udah langsung pakai kampanye. Iya, Coblos. dia udah pakai coblos tuh. Terus ada gambarnya kan surat suara sama itu paku. Jadi nggak usah mikir yang lain, pokoknya coblos. Setelah melakukan kampanye tertulis, jadi mereka boleh pasang poster, mereka boleh membagikan selebaran gitu ya. Masa Oh poster tadi boleh itu poster. Itu poster ditaruh di boleh sekitar sekolah. di mana aja gitu. Ya tentu perlu ada izin ya untuk bisa meletakkan poster tersebut. Oke. Setelah kampanye tertulis, kemudian masuk ke kampanye lisan. Silakan Ibu Sulis diceritain. Iya betul. Setelah di sini Ananda Ananda kelas 1 sampai kelas 5 berkumpul di satu ruangan yang saat ini ruangan aula. Jadi itu didesain supaya Ananda bisa hadir, kemudian nanti para kelompok kerja, para kontestan tersebut akan hadir bergiliran memaparkan apa yang jadi program mereka. Dan mereka perlu mempertanggungjawabkan programnya nih, ya karena kemarin sudah dibaca sama adik-adik kelas, berarti kan adik kelas sudah punya gambaran nih. Tentunya di kepala mereka ada apaan sih maksudnya, apa ya? Ini kalau misalnya taruh buku, maksudnya program perpustakaan keliling maksudnya apa ya? Nah, di proses inilah adik-adik kelas bisa bertanya-tanya. Oh ini ada tanya jawabnya. Betul. Ada di foto berikutnya. Nah, ini. Iya. Kayak misalnya nih adik kelas, mereka menyiapkan pertanyaan, kenapa sih kakak pilih program ini? Dan
Nah, ternyata jawabannya dari para kelompok kerja yang pada saat itu ia ingin bertanya, ternyata sekolah ini banyak masalah ya. Jadi tidak saya menyelesaikan. Ya. Itu. Berarti udah berhasil ya Bu ya? Oh. Membangun sense of agency gitu ya. Tugas Membangun kami agency-nya menyelesaikan. Jadi yang baik masalah bukan anak-anak tapi sekolah. Menurut mereka ya, karena sekolah ini banyak masalah. Jadi tugas kami menyelesaikan. Dan bagaimana jika program kakak tidak berhasil? Jawaban yang didapat di kampanye lisan dicatat sama anak ini, kami akan membuat solusi lain. Oh jadi ini si jawabannya dari anak kelas 6? Iya, dari kelompok yang presentasi. Oh, Nah, oke. Pertanyaannya dari si pemilik nih. iya, para Jadi pemilik. kayak pakai ini mailbox itu apa gimana? Enggak kan lisan, jadi langsung berhadapan. Langsung berhadapan. Cuma anak-anak biasanya karena masih kecil-kecil dibantu sebelum ke kampanye lisan, gurunya ngajak tulis dulu, kamu nanti mau tanya apa. Jadi dicatat dulu kan, saya pengen nanya apa. Nah, baris J-nya nih jawaban itu masih kosong. Nanti kalau pertanyaan itu muncul di kampanye, dia menulis jawabannya. Oh, kakak yang ini, kelompok ini jawabnya, kami akan buat solusi lain gitu. Tapi kalau saya ngeliat ini nih ya, Om ya, ini secara nggak langsung nih kalau aku ngeliat dari sudut anak-anak gitu ya. Termasuk belajar bahasa Indonesia nih bagaimana Termasuk. membangun struktur kalimat yang Iya. efektif Iya. gitu ya. Dan bahasa Indonesia itu kan ada 4 ruang lingkup. Mendengar, berbicara, kemudian membaca, dan menulis. Nah Masuk ini semua semua ya? dapat semua. Cara bertanyanya tuh bagaimana gitu ya. Pada saat kampanye lisan dia harus mendengar. Jangan sampai misalnya pas dia nanya, temannya bilang, kan tadi itu udah gitu. Kayak gitu ya. Kan tadi udah gitu. Terus temannya, sih tanyain lagi gitu. Berarti dia kan juga perlu belajar menyimak dan memahami jawabannya. Bukan cuma menyimak, mendengar, tapi oh jawabannya adalah ini gitu. Nah ini udah masuk ke ini komentar-komentarnya anak-anak nih yang lucu-lucu nih. Bagaimana jika ada anak yang melanggar aturan? Jawabannya apa? Program akan dilaksanakan sampai tidak ada yang melanggar aturan. Berarti benar tadi. Ini berarti nggak perlu lulus SD. Terus. Nah yang bawahnya dong bacain deh. Yang bawah lucu nih. Kalau kakak kalah, apa yang akan kakak lakukan? Jawabannya apa tuh, Ham? Kita artinya belum sempurna, tapi kita tetap mencoba. Mencoba. Oke, bawain lagi jika kakak Menang. menang, sampai kapan program kegiatan ini berlanjut? Ini sampai seterusnya. Nggak lulus dari SD. Menarik ya. Tapi jawaban ini pada saya nggak lihat ini. Mungkin kita Ilham ikut nggak pada masa program ini? Belum ya. Saya cuma mencoba simulasikan pikiran saya. Terus jawaban yang sampai kakak kelas itu terus responsnya apa ya oleh anak-anak itu? Yang bertanya. Nanti ada. Ada ya? Nanti ada. Nah ini, jadi setelah kampanye lisan, kan itu rame-rame ya, gitu. Lalu di kelas guru akan memfasilitasi anak. Karena kan bukan cuma aktivitasnya dia hadir di kampanye lisan, tapi apa pemaknaan yang didapat, itu kan yang lebih penting kan, gitu ya. Jadi guru pasti di kelas akan tanya, jadi apa yang kamu pelajari dari kampanye lisan? Apakah pertanyaan-pertanyaan kamu sudah terjawab? Apakah kamu sudah bisa memahami program yang diusulkan itu apa? Dan biasanya anak-anak masih belum tuh sampai ke sebuah pemahaman. Bahkan sebagian itu overwhelmed. Ya, jadi karena kan itu pengalaman baru dan rame-rame gitu. Jadi guru akan mengajak mereka menulis dan dibantu difasilitasi per kelompok. Misalnya ini, satu kelompok programnya adalah menjadikan perpustakaan rapi dan menjadikan setiap orang dapat beribadah dengan tertib. Lalu ada yang masih belum terjawab nggak? Atau belum dipahami nggak dari
program kelompok ini. Anak-anak diajak tulis, apalagi yang kecil-kecil kan ya. Jadi dikejar terus ke substansi programnya. Betul. Yang digali adalah terutama substansi programnya. Nggak ada joget-jogetnya, Bu. Bantu tangan gitu. Ih, kamu ih. Iya, kalau kampanye gitu kan ada banyak Nggak ada, tari-tari. anak-anak sih nggak bikin gimmick ya waktu itu ya, nggak pakai gimmick. Gimiknya di kelas aja dipakainya. Ah. Setelah selesai. Tapi ada juga. Enggak, hanya perayaan. Hore, udah selesai kampanye. Tapi pas ininya memang diarahkan bicara program, bicara Iya, substansi. Ya. Hmm. Nah, kemudian misalnya nih anak-anak nanya nih, kenapa harus jalan di tangga? Kenapa nggak boleh lari di koridor? Jadi anak kelas 1 ini masih nggak paham, kenapa kakak-kakaknya kok bilang mau supaya anak nggak lari di koridor? Kenapa? Jadi berarti kan dia punya pertanyaan mengenai kejelasan program. Iya. Dia nggak ngerti Iya. kenapanya, kenapa harus seperti itu. Nah, kemudian nih yang siswa kelas 2 bilang, kakak, aku masih bingung tentang meletakkan buku dengan baik, caranya bagaimana. Berarti sebagai kelompok, dia kan berpikir ternyata konstituen saya bahkan ada yang belum tahu cara meletakkannya bagaimana. Ini kan juga masukan buat si kelompok ya. Nah, yang menarik yang sebelah kanan nih. Mengapa Anda memilih untuk menyiapkan 3 kontainer? Itu terkait yang perpustakaan rapih tadi. Oh. Nah, yang kemudian berikutnya. Dampak positif dari program Anda akan berefek pada siapa? Dalam Kan nanya dampak kan, ya. Jadi bikin itu emangnya efeknya sama siapa gitu ya. Yang nomor 3 dan 4 Pak, lebih menarik lagi. Siapa dan agama apa yang akan mendapatkan dampak positif dari program kakak? Bagaimana kakak akan melakukannya untuk agama lain? Karena programnya kan menjadikan setiap orang dapat beribadah dengan tertib. Tapi yang dikampanyekan adalah untuk siswa Islam yang beragama Islam pada saat sholat. Sholat kurang tertib. Jadi kan programnya nanti adalah supaya anak-anak diingatkan menaruh ini dengan tertib dan seterusnya. Yang bertanya ini kebetulan kita minta diskusi berdua-dua supaya ada teman memproses ya. 2 siswa ini, satu agamanya Hindu dan satunya lagi agamanya Kristen. Jadi mereka bertanya dampaknya, efeknya buat siapa? Siapa dan agama apa? Apa yang Anda akan lakukan buat kami yang agamanya bukan Islam? Cakep ya? Kayak ngerasa dilupain gitu. Iya, programmu hanya untuk sebagian, untuk mayoritas. Kami nggak kebagian manfaat. Itu reaksi mereka kakak kelas yang membuat program ini seperti apa ya? Nah, setelah itu ada lagi kampanye lisan kedua. Oh gitu. Di mana? Jadi belum sampai satu. Nanti anak-anak boleh ketemu lagi dan boleh menanyakan. Jadi dikejar lagi substansinya, betul. Nah, ini yang kelompok berikutnya boleh mungkin kita lihat. Entah kenapa banyak banget yang programnya terkait dengan ketertiban saat beribadah, padahal itu nggak diarahkan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya yang menarik. Kalau dilihat substansi yang ditanyakan adalah implementabilitas. Kan ini tujuannya membantu siswa konsisten berjalan di tangga dan bermain sesuai area. Nah, yang akan dilakukan waktu kampanye dijelaskan, nanti ada petugas piket di tangga untuk mengingatkan supaya anak-anak tertib. Terus ditanya, kalau piket di tangga nggak bikin tangga rame? Udahlah tangganya nggak lebar, terus ada yang berdiri jadi petugas piket. Emangnya nggak bikin tangga rame gitu ya? Nah, kalau yang sebelah kanan yang siswa kelas 3 itu dia berempati. Apakah kakak anggota Getip menjadi siswa piket sehingga tidak main di saat istirahat? Gitu kan, jadi mikir kalau kakak piket kan kakak nggak main loh gitu ya. Dia berempati. Sungguh berempati dia. Nah, yang kanan bawah nih silakan dibaca Pak. Ini epic banget nih. Kenapa kita harus begitu kalau kakak belum mengerjakan kayak gitu? Ini siswa kelas 2. Siswa kelas 2. Saya bayangin di rumah deh gitu ngomong sama kakak. Iya, dan tulisannya juga anak kelas 2 beneran gitu ya. Iya. Ya Anda nyuruh begini gitu, Anda sendiri udah belum ngerjain gitu kan. Ini kan sebenarnya mempertanyakan integritas. Iya. Bahasa tingginya integritas.
bahasa anak kelas 2, kenapa kami harus begitu kalau kakak-kakak belum melakukannya begitu gitu. Tapi ini menarik ya, jadi anak-anak itu di-encourage dan untuk tidak khawatir, tidak perlu takut dengan pemikiran mereka. Betul. Ya. Betul. Karena yang ditanyakan kan ini kakak kelas nih, kalau di sekolah Iya. kan gitu, misalnya senior junior. Itu di sini kan di Gembala nggak mencipta seperti itu Iya. ya. Ya betul, suasananya adalah kita semua legitimate others. Kita semua individu yang punya legitimasi untuk berpendapat, punya aspirasi gitu. Sehingga biarpun adik kecil sama perlu didengarnya dengan kakak kelas 6, sama perlu didengarnya seperti kalau kita mendengarkan guru. Jadi semua itu memang punya legitimasi untuk bisa beraspirasi. Termasuk dalam ruang pembelajaran literasi kewarganegaraan juga ya. Betul. Lebih luas ya. Ah. Cuma kalau kita cuma duduk belajar PPKN misalnya literasi itu, ini mungkin semua nggak akan ketangkap Nggak keluar. Nggak utuh. Betul. Dan kalaupun keluar jadinya seringkali misalnya membaca cerita lalu berkomentar. Ini merasakan sendiri kan? Betul-betul merasakan dan mengalami sendiri. Jadi lebih kuat gitu ya efeknya. Nah yang lain nih juga Respon lucu-lucu nih. kakak-kakaknya apa? Ya itu Pas ditanya ditanya, di iya. literasinya apa nih? Wah saya nggak ada di situ waktu anaknya kemudian bertanya di kampanye lisan. Kak, boleh saya tambahkan? Boleh. Pada saat itu yang saya ingat Ibu ya, ketika mendapatkan pertanyaan ini ya mereka kelompok lagi, kita dapat pertanyaan ini nih, gimana nih? Ya itu kan memang menjadi, iya yang ini jadi kayak ibaratnya kayak menampar keadaan sendiri, jadi kayak refleks oh iya ya kemarin kelupaan misalnya Kita ada belum bagian mikirin itu. ini gitu ya. Kan dia juga padanya oh iya kita belum sampai sana udah dirembukin lagi gitu. Jadi emang natural apa yang mereka Iya. terima dalam prosesnya itu ya memang begitu karena memang pada saat itu tahapan mereka bisa menyerap seluruh keadaan sebatasnya sampai segitu. Nah itu berpikir positif namanya itu. Gitu ya Pak ya. Iya, jadi secara nggak langsung dorong anak-anak ini untuk stay positif gitu, walaupun dapat inputan yang kadang-kadang mungkin bisa kalau saya dewasa kok nanya gini amat sih, kan gitu bisa Nyalahin pertanyaannya. nyalahin pertanyaannya. Jadi Gitu. saya rasa dulu nggak sampai itu mereka langsung ini aja karena mungkin nggak kebiasaan ya Bu ya. Karena Ketika sudah ada terbiasa. masalah, ini ya udah ayo kita obrolin apa nih yang bisa dilakukan itu sih. Kalau yang defensif gitu ada nggak? Bu? Yang defensif Cari cari dalih gitu. cari dalih ada tapi Pasti ada lah, namanya manusia beragam ya Bu. betul, ada tapi karena temennya saling menguatkan ya udah ayo bisa gitu bisa dikerjain. Mereka menghargai pertanyaan-pertanyaan adik kelasnya. Tapi nanti di akhir ada juga foto yang nanti menarik deh. Kita lanjut dulu deh. Boleh. Silakan, Bu. Nah, Ini untuk yang program membuat alat Respons bermain ya. setelah menghadiri kampanye. membuat tempat untuk alat bermain siswa, lalu memisahkan wadah sampah basah dan sampah kering. Nah ini pertanyaannya terkait implementabilitas nih. Jika setiap kelas memiliki bola dan keranjang masing-masing, siapa yang akan membeli bolanya, gitu kan? Ya, Itu dari kelas 6 nih, berarti. nah, dari kelompok lain, Oh, gitu. kelompok lainnya juga boleh, kan mereka juga pemilih. Pertanyaan tantangan Mereka ya. juga pemilih gitu ya. Nah terus ini bagus programnya, tapi soal penyimpanan alat bermain siswa masih perlu dipikirkan tentang pengeluaran biaya. Gitu. Nah ini yang bawah Ini dong. APBN ini ya. Iya, Bahasa betul. BBM. RK sekolah ini sekolah. Anggaran. Terus yang di bawah, apakah kakak yakin ini program atau masalah terbesar? Nah ini ditanyakan waktu kampanye lisan. Kan terkait sama sampah ya. Kenapa kakak memilih untuk mengurusi masalah sampah? Menurut saya di Gemala itu nggak ada masalah sampah. Karena sekolahnya udah bersih gitu kan. Iya. Ya kan? Jadi pertanyaannya, kok prioritasnya itu ya? Memangnya itu adalah prioritas yang sesungguhnya di komunitas kita gitu. Nah, yang menarik kan sebenarnya mungkin, saya lupa waktu itu anaknya jawab apa ya, tapi kan dia bicara bukan nggak ada masalah sampah, tapi dia bicara memisahkan sampah basah dengan sampah kering. Yang sebenarnya kalau di kelas, tempat sampah di dalam kelas itu untuk sampah kering, di luar kelas ada tempat sampah lagi itu untuk sampah basah yang bertutup. Nah sebenarnya itu kan sudah ada ya, sistemnya sudah ada, makanya
nanya nih adik kelasnya, apakah itu masalah terbesar di Gemala? Berarti kan mempertanyakan masalah prioritas. Ya, artinya yang bertanya pun dia juga Memperhatikan. dia Betul, iya dia memperhatikan. Menurut saya nggak ada masalah, sampah kok di sekolah Gemala. Buang-buang anggaran aja. Tapi kan proyek, pengadaan tempat sampah, gitu kan? Jadi proyek nih. Tidak unsur politiknya udah mulai masuk. Lanjut. Nah ini Oke. kan salah satu programnya membuat perpustakaan keliling pada saat jam istirahat supaya anak-anak tuh tertib gitu kan. Tanya, bagaimana cara mengembalikan buku ke perpustakaan keliling? Kalau sudah selesai istirahat, Sambil bayangin nih. kan perpustakaannya keliling. Selesai istirahat mau balikin buku, perpustakaan kelilingnya ada di mana ya? Harus nyari lagi perpustakaan kelilingnya. Susah amat. Nah ini yang dari kelas 5 nih, silakan dibaca. Menurut kami program perpustakaan ini belum jelas dan tidak terlalu bermanfaat. Wah, ini gas out. Frontal. Menurut kami program KBB tidak terlalu realistis karena siapa yang biaya listrik, barang, guru, dan kelasnya. Jadi biaya listrik dan barang. Nah, Siapa yang biayain guru atau KBB itu kelasnya? kelas bermain bersama. Kelompok bermain bersama, kelompok bermain betul. bersama. Karena mereka mengusulkannya nanti akan ada mainan, ada ini, ada itu gitu. Oh. Saya tanya siapa yang bayar listriknya, bayar barang-barangnya, guru dan kelasnya, gitu kan? Naikin SPP. Boleh kalau itu mah gampang. Lanjut. Nah ini evaluasi penyampaian program. Ada yang bilang misalnya, oh penjelasannya sangat jelas, mudah dimengerti, programnya menarik dan juga mudah dilakukan. Tapi ada yang bilang ini nggak dituliskan untuk kelompok mana ya, tapi secara umum aja. Penjelasannya baik, jelas, programnya biasa, tapi mudah dilaksanakan. Berarti kan mereka lihat kan ya, ada program yang bagus tapi sulit, ada program yang biasa aja, tapi ini mudah gitu. Lalu penjelasannya satu kelompok dianggap kurang, lalu programnya menarik tapi sulit diterapkan. Jadi kan mereka udah mulai mengukur ya implementabilitasnya Iya, bagaimana. mereka punya ukuran variabelnya menarik nih. Mereka sudah punya variabelnya lebih dari satu gitu ya, Mbak. Ya, dan memang ini siswa kelas 6 yang memberikan respon ini, mengevaluasi karena mungkin sudah lebih tinggi ya kemampuannya. Yang siswa kelas 5 ini menarik nih, kurang detail saat menjawab pertanyaan dan tidak tahu mau menjawab apa, langsung di skip atau memilih orang lain untuk mengasih pertanyaan. Lalu saat pertanyaan terakhir memilih adik kelas karena pertanyaannya gampang. Jadi kalau ternyata cari aja yang kelas 1, kelas 2 karena pertanyaannya gampang. Tapi pemilihnya ngelihat, akal-akalan loh gitu kan ya, dipilihnya yang gampang gitu. Dan itu kan menjadi penilaian juga dari si calon pemilih ya, dari pemilih gitu. Kok ini kelompoknya kayak gini ya gitu dalam menghadapi pertanyaan. Iya, jadi faktor. Tapi menarik ya, karena kemudian kelas 6 ini yang membuat kampanye ini pun mungkin kan juga baru mulai. Mereka pada akhirnya juga sadar bahwa segmen pemilih mereka itu beragam ya. Tapi memang nanti dinamika yang muncul itu ya tergantung dari anaknya kan ya dan keterpaparannya. Pernah ada kejadian waktu program Gemala Memilih, saya lupa yang tahun kapan, waktu kampanye si jurkamnya ini bilang gitu, nanti pilih kelompok aku ya, yang milih nanti dikasih permen gitu. Langsung tuh gue berteriak, nggak boleh gitu ya, itu money politik gitu. Langsung ramai kan. Udah akhirnya terus ya nanti di kelas pasti gurunya akan debrief gitu ya. Itu praktik itu menurut kalian baik atau tidak, kenapa tidak baik dan lain-lain. Yang lucu pada hari pemilihan, kita kan semua sibuk sudah dengan proses pemilihan. Taunya anak ini beneran bawa toples isi permen. Oh gitu. Terus setelah dia selesai mencoblos, dia keluar dari area TPU-nya, gitu ya. Terus dia ambil wadah yang sudah dia taruh sebelumnya. Terus dia taruh di meja dekat pintu keluar. Terus dia bilang gini, yang pilih kelompok aku boleh ambil ya. Terus dia kabur. Itu kan dinamika yang bikin jadi seru banget gitu ya. Dan mungkin dia baru baca
informasi mengenai money politics, mengenai serangan fajar, mengenai bagi-bagi kaos. Kalau zaman dulu kan sangat banyak kejadian gitu ya, bagi-bagi kaos, terus nanti serangan fajar subuh tuh bagi uang sama sembako gitu ya. Itu yang muncul, terus dia bereksplorasi gitu ya. Lucu juga nih kalau saya gunakan strategi ini. Tapi di Gemala dilarang. Ya? Dilarang. Ya, dalam artian gini, anak-anak diajak untuk menalar. Menurut kamu praktek seperti itu tuh gimana? Oh, nggak langsung diatur tidak boleh ya, tapi ditanyakan dulu. Terus terang waktu itu kita juga nggak membayangkan akan ada yang mau membawa money politik ke lingkungan Gemala memilih yang sederhana ini gitu ya. Nah, balik lagi kan mereka terpapar. Ya, jadi justru ketika keluar itu jadi teachable moment untuk anak-anak belajar hal yang tadinya tidak dimasukkan sebagai bagian dari yang akan dipelajari gitu ya. Tapi ketika muncul justru jadi kesempatan buat diskusi dan gurunya memfasilitasi. Jadi menurut kamu gimana itu? Ya jangan boleh dong, bukan kita milihnya harus berdasarkan program gitu ya. Kalau kayak gitu kan jadinya gini. Nah, percakapan itulah yang menjadi kesempatan belajar buat anak-anak. Jadi mereka akhirnya menyimpulkan sendiri, ya nggak boleh ya kayak gitu ya. Nanti kita akhirnya milih orang karena dia ngasih uang, ngasih ini, padahal belum tentu programnya itu baik. Gitu. Atau kalau ada yang pinter, ambil permennya, pilih program yang lain. Tapi yang lucu dia naruhnya di akhir dan dia bilang, yang tadi ngambil, milih kelompok saya boleh ambil. Jadi suruh jujur. Dia curang dengan cara, tapi dia menuntut kamu jujur ya, kamu boleh ambil gitu. Agak ada paradoks gitu. Berat dong ya buat si anak juga berat. Iya, tadi aku milih yang mana ya gitu kan. Boleh ngambil gak ya gitu. Dia masih mending yang ditawarin itu Bu, permen Bu. Untung dia gak nawarin, yang milih aku dapat KTP free ya. Oh ini proses. Nah, ini proses pemilunya, pemungutan suaranya. Usulnya silakan. Pakai paku. Ya, jadi di sini Ananda sudah mulai diundang untuk menjadi pemilih suara. Mereka mendapatkan surat undangan, lalu mereka mulai datang sesuai jamnya, memang diatur jamnya jam berapa gitu kan. Terus di situ ada kursi hijau sebagai di area tunggu Ananda nanti akan dipanggil oleh para petugas sesuai dengan gilirannya. Kemudian mereka mendapatkan selembar kertas suara, lalu diarahkan ke bilik suara. Betul, ke bilik suara sambil TPS-nya ya. betul. Silakan Ananda memilih apa yang kalian yakini sesuai dengan hati nurani. Jadi kemudian setelah pilih, mereka memasukkan ke kotak suara dan ini rahasia bahwa suara mereka terjamin aman, tidak ada yang tahu kamu pilih apa gitu ya. Dan, lalu pada saat terakhir di situ ada proses penghitungan suara di mana ada salah satu rekan yang menunjukkan suara-suaranya. Terus di situ juga ada Ananda yang duduk sebagai saksi wakil ya, saksinya waktu itu untuk melihat sah atau tidak. Jadi setiap kelompok kerja mengirimkan satu orang anggotanya sebagai saksi pada saat penghitungan suara untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan. Mungkin suaranya lebih tinggi dari aku. Nggak kelihatan. Tadi pas Bu tulis sebut-sebut hati nurani, saya jadi ingat teks lagunya. Itu pas saya baca dalam sekali ya maknanya itu. Bisa dielaborasi nggak? Itu hati nurani ya. Betul. Jadi Ananda memang setelah tadi melalui kampanye lisan, kampanye tulis, kemudian misalnya ada yang belum paham dari programnya, mereka juga bertanya sama teman, terus setelah bisa langsung ke kontestan ataupun ke guru pada saat di kelas gitu kan. Kemudian ketika mereka sudah tahu apa yang mau dipilih, itu yang cari tahu itu ya? Betul, itu yang ketika awal mereka mencari tahu dulu program apa yang ada, lalu lihat lagi kalau misalnya kamu mau misalnya pada saat itu mau pilih
perpustakaan keliling yang paling bagus, coba dia dengar lagi program yang lain ternyata lebih bagus menurut dia. Tapi ternyata ini nggak pas, nggak cocok, dia nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Akhirnya dia coba tanya lagi ke teman-temannya, ngobrol keseharian dalam saat istirahat ataupun di kelas. Jadi itu menambah sumber data Ananda agar mereka yakin ketika pada hari tanya mau pilih program yang mana, karena kan nanti mereka juga yang akan bisa merasakan. Ya, lanjut lagi nih Bu Yasmin dan Bu Sulis nih. Jadi kalau melihat video tadi, kemudian foto-foto Anda dan juga responsnya anak-anak, komen-komen mereka, ini bukan cuma lucu kalau saya perhatikan, tapi juga cukup dalam ya pemikirannya. Kayaknya mereka kritis ya Bu ya? Banget Pak. Kadang-kadang gurunya kaget sendiri gitu ya, karena nggak menyangka bahwa respon seperti itu bisa muncul gitu lah ya. Dan ini kan sebenarnya bukan hanya karena ada program intensif seperti ini, tapi karena setiap hari pada setiap langkah pembelajaran memang anak-anak selalu diberi ruang untuk bertanya, lalu mencari tahu jawaban atas pertanyaannya, diajak memikirkan dari sudut pandang yang berbeda. Nah itu semua memang sudah terlanjut dalam proses pembelajaran sehari-hari, sehingga anak-anak sedikit demi sedikit dibangun kebiasaan-kebiasaan berpikir kritisnya gitu. Dan terlihat itu muncul ketika ada sebuah pembelajaran yang berbasis proyek seperti ini, di mana kakak-kakak kelas 6-nya yang mengembangkan program. Saat mereka mengembangkan program itu keluar tuh kemampuan berpikir kritisnya. Pada saat berdiskusi, saling men-challenge, menantang pemikiran-pemikiran yang muncul, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena kan kadang-kadang gini, bisa dilihat bahwa ini kayaknya mencari-cari kekurangan kalau berpikir negatifnya seperti itu. Tapi sebenarnya kita sedang menantang diri kita sendiri dengan pemikiran yang muncul. Kita lihat dari berbagai sudut pandang. Ya, itu salah satu bentuk sederhana membangun keterampilan berpikir kritisnya anak-anak, bahwa ada loh perspektif yang lain. Dan seorang yang berpikir kritis itu juga dia sebenarnya punya fair-mindedness, bahwa tahu bahwa ada informasi yang mungkin saya tidak punya, dan menyadari bahwa bisa saja saya salah gitu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dirinya kritis dan percaya bahwa dirinya pasti benar, itu sebenarnya belum berpikir kritis. Kritis ke orang lain tapi nggak ke diri sendiri. Seorang yang berpikir kritis itu akan kritisnya pertama dia terapkan pada dirinya sendiri dulu, bukan pada orang lain. Pemikirannya sendiri akan dia olah dan dia kritisi untuk sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ini pandangan saya. Nah, jadi bukan hanya kepada orang lain, tapi dia menerapkan standar yang sama pada dirinya sendiri. Nah, makanya mulainya dengan kelompok berdiskusi dan betul-betul melihat usulan-usulan ini dari berbagai sudut pandang. Gitu. Nah, karena mengerjakannya dalam project based learning, maka anak-anak itu bekerja dengan ritmenya sendiri. Mereka mengamati, lalu guru sama sekali tidak mengarahkan dalam artian mengarahkan nanti kamu ke sini ya. Itu betul-betul dari mereka semua. Jadi mereka punya ruang yang luas untuk bisa mengeksplorasi pikiran-pikiran mereka, dan interaksi inilah yang membuat mereka jadi berkembang pemikirannya. Karena kan satu punya ide, nanti ini mengomentari, lalu menggali bersama, melihat opsi-opsi. Disitulah kemampuan berpikir kritisnya jadi semakin terbangun. Nah, dengan project based learning ini juga mereka jadi tidak sekadar mengikuti alur dari program, tapi mereka yang menentukan alur dari kerjanya mereka sendiri. Sudah ada kerangka, tapi prosesnya itu kendalinya ada di mereka, bukan ada pada guru. Tapi kerangkanya diberikan oleh sekolah? Diberikan kerangkanya, misalnya ini kan yang kami gunakan adalah Design for Change, kerangka mengerjakannya. Di mana anak-anak mulai dengan merasakan, dia sensing, dan dia juga melakukan riset, lalu diimajinasikan area yang punya persoalan ini, kalau diperbaiki seperti apa ya visinya, bayangan konkretnya seperti apa, lalu mereka bikin program untuk mencapai
mewujudkan visi tersebut, program ini yang kemudian ditawarkan kepada komunitas sekolah, ya. Lalu kemudian nanti mereka akan laksanakan dan kemudian mereka akan membagikan hasilnya. Gitu. Nah, kerangka ini dipakai karena membantu anak untuk bisa merancang prosesnya. Tapi bagaimana implementasinya itu kelompok sendiri yang menentukan. Seberapa cepat harus masuk ke bagian mana, itu prosesnya ada di tangan mereka. Jadi ada 4 tahap tadi ya. Feel, Ya, rasakan, imajinasikan, lakukan, dan berbagi hasilnya. berbagi hasil. Gitu ya, jadi 4 langkah itu yang dilakukan. Nah, dari sisi konteks kakak kelas 6 yang mengerjakan, mungkin itu intisarinya ya. Sementara kalau untuk yang adik-adik yang kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan juga buat anak-anak kelas 6 sendiri, poin belajar yang penting sebenarnya ada pada 3 kata kunci yang tadi muncul di video awal. Cari tahu, Di lagu ya tadi. ya video lagu yang awal, cari tahu, ragamkan sumber, dan gunakan hati nurani. Nah, intinya sebenarnya begini, seringkali kita memilih sesuatu berdasarkan emosi dalam kehidupan sehari-hari lah gitu. Mau makan di mana tergantung dari mood gitu ya, mau melakukan apa tergantung dari mood. Nah, pada saat harus membuat pilihan-pilihan yang nanti punya dampak kepada diri sendiri dan orang lain, kan nggak cukup kita mengikuti perasaan saja, tetapi kita perlu mencari tahu opsi-opsi yang ada bagaimana, seperti apa dampaknya nanti. Nah, dalam konteks Gema Memilih ada 4 kelompok nih yang menawarkan program. Ya, jangan pilih karena kakak yang ini keren gitu ya, atau kadang-kadang suka gitu, pilih ya ini kakakku nih, ini kelompoknya kakakku gitu, adiknya ikut kampanye gitu, ingin mensukseskan kelompok kakaknya gitu ya. Nah, pesan yang disampaikan adalah yuk kita cari tahu, karena pilihan kita akan punya efek, punya dampak. Kenali dulu. Kenapa aku harus pilih kakakmu? Iya, gitu ya. Jadi ditanya, emangnya kakak kamu mau melakukan program apa? Programnya berguna apa enggak? Bisa diterapkan apa enggak? Gitu ya. Jadi kita perlu mencari tahu ketika kita akan buat pilihan. Apa opsi-opsinya, seperti apa, dampaknya bagaimana. Jadi mulai diajak berpikirnya cukup lebih panjang dari sekadar selesai memilih sudah, gitu ya. Nah, yang kedua, ini meragamkan sumber, sebenarnya melihat fenomena di masyarakat ya, dan juga dengan penggunaan media sosial misalnya, kita seringkali disajikan informasi yang sudah dipilihkan oleh AI atau Search Engine Optimization SEO ya. Kalau kita ini suka kucing dan sering buka-buka postingan mengenai kucing, nanti pasti disuguhkan tambah lama tambah banyak tuh suguhan kucing. Tapi suguhan tentang anjing sebagai hewan piaraan biasanya nggak muncul, karena nggak ada sejarahnya dalam search history kita kan ya. Nah, kita seringkali nggak sadar nih bahwa sudah dipilihkan oleh si aplikasi atau si AI ini, dan kita pikir seluruh dunia suka pada kucing, karena yang muncul di media sosial kita kucing gitu. Padahal di luar sana ada banyak cara pandang, banyak perspektif, banyak situasi-situasi yang mungkin kita saat ini tidak punya. Dengan kita menanamkan pada anak-anak ragamkan sumber, maka dalam membuat pilihan-pilihan, dalam mengeksplorasi, mencari tahu, kita juga sadar sumbernya ini jangan-jangan kita punya 10 informasi tapi sumbernya 1. Padahal ada sumber-sumber lain loh, ada perspektif-perspektif lain yang kita nggak ngeh. Nah, secara sadar cari. Nah, ini misalnya aplikasinya saya sendiri mengalami ketika di medsos itu teman-teman saya punya pandangan yang berbeda. Intuisi awal, unfriend gitu ya, di unfriend aja lah atau unfollow, males banget nih gitu. Tapi ketika saya menyadari bahwa kita perlu tahu juga loh cara pandang atau pikiran atau omongan orang yang beda dari kita. Akhirnya nggak jadi saya unfollow, malah jadi saya memaksa diri saya untuk baca. Oh, dia mikirnya kayak begini ya. Mungkin saya tetap nggak setuju, tapi minimal
saya beri kesempatan pada diri saya sendiri untuk mendengar dari perspektif yang berbeda. Nah, itu di kata kunci kedua, ya, ragamkan sumber. Jadi kita menyadari sumber kita tuh dari mana, apakah sudah cukup beragam, kalau belum kita cari perspektif yang berbeda. Termasuk untuk valid apa tidak informasi yang didapat. Ya, betul ya. Tentu kita perlu mengecek juga. Memilih sumber itu kan kadang-kadang kalau kita tidak kritis, semua sumber kita terima dan kita yakini bahwa benar. Padahal kan validitasnya juga belum tentu. Dan juga perspektif. Ini yang seringkali kita nggak sadar. Ketika yang bicara itu datang dari perspektif A, yang diucapkan akan berbeda dari kalau orang melihatnya dari perspektif yang lain. Ya. Nah ini jadi untuk bisa mengenali perspektif ini juga sesuatu yang kami ingin anak-anak Gemala belajar, gitu ya, bahwa ada perspektif berbeda dan kita perlu tahu itu apa. Dulu Bu Yasmin contohkan angka 6 dan 9 itu ya? Ya. Yang paling gampang itu. Ya, salah satu cara mudah sebenarnya untuk mengenalkan apa itu perspektif, tulis angka 6 di kertas, taruh di lantai. Kalau lihat dari sini, tanya anaknya, itu angka berapa? 6. Yuk sekarang kita pindah ke seberang. Posisinya di seberangnya, lalu dilihat lagi, kok sekarang jadi angka 9 ya? Kita melihat kertas dan tulisan yang sama. Tapi karena posisi kita melihatnya berbeda, ternyata terbacanya, terlihatnya berbeda. Dan itu adalah perspektif. Mana yang benar, mana yang salah, tergantung konteks, dan ya. Tapi minimal anak-anak tahu bahwa kita bisa punya pandangan yang berbeda mengenai sesuatu ketika kita mengubah posisi kita melihat fakta yang sama. Ya. Minimal itu aja, namanya anak SD ya, nggak usah jauh-jauh. Itu saja mereka sudah punya di pikirannya, sudah lumayan. Dan itu modal dasar dari berpikir kritis. Nah yang ketiga, gunakan nurani. Karena pilihan itu tidak 100% hanya masalah logika, tapi juga ada intuisi, ada sense, ada nurani akhirnya. Karena yang benar belum tentu baik. Betul nggak? Ya kan? Ini benar nih, nggak salah. Gitu ya, secara hukum mungkin ini nggak salah. Tetapi belum tentu baik buat kita semua yang akan nanti terdampak dari program ini. Ya, programnya bagus. Tapi belum tentu dia baik untuk kepentingan semuanya. Jadi kan di situ ada bukan hanya logika tapi juga nuraninya. Jadi gunakan proses pertama kedua lebih ke rasional, logika, tapi jangan lupa kita juga punya dikasih oleh Tuhan kalbu, dikasih nurani. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan gitu. Wah, lengkap sekali ya. Kalau melihat proses seperti ini, nggak kebayang nih bahwa anak-anak ini mungkin, tapi kalau kemudian mereka seru-seru aja sih ya. Seru banget Pak. Kalau ngebayangin bahwa program ini dipikirkan secara matang itu kompleks dan serius, tapi anak-anak kayaknya ya kayak mungkin mereka karena anak-anak sih ya, jadi fun aja gitu loh. Dan belajar yang efektif adalah belajar yang tidak kerasa seperti belajar sebenarnya. Apalagi kalau pemikiran definisi belajar itu adalah duduk di kursi ya dan harus serius gitu. Ini semua belajar dan anak-anak belajar dengan seluruh sel tubuhnya. Otaknya bekerja, rasanya itu terasah dan mereka mengerjakannya, seluruh sel tubuhnya ikut belajar. Bu Sulis, pelaksanaan di lapangannya gimana tuh Bu? Bisa dibagi-bagi nggak? Yang sekarang ya, Yang sekarang ini ya. Untuk yang sekarang ini mungkin dari Ananda yang di lapangan, nah ini dia nih. Ada fotonya nih, pas kebetulan ada fotonya. Oh, ini teman-teman kan? Ini maksudnya kalau yang sekarang ini artinya akan ada program serupa lagi mendalam ini bagaimana? Iya akan ini lagi ya melatih diri lagi untuk program tersebut. Dan ini salah satu tadi yang Bu Jasmine sampaikan, ketika Nanda merasakan, jadi mereka melakukan pengamatan, mencoba berempati kepada orang-orang yang terlibat di sana, dari adik kelas, kemudian petugas, lalu melihat ini pada kondisinya pada saat kepulangan. Mereka pengamatan pada saat kepulangan. Salah satu area yang mereka amati adalah di area lobi dan
pada saat itu pas kebetulan lagi saat hujan, jadi area kepulangan dipindah ke Rubana. Nah, mereka melakukan proses pengamatan tersebut, apa saja yang teramati, faktanya apa, dicatat oleh mereka. Dan Ini jadi lagi cari-cari masalah gitu ya. iya, masalah. Masalahnya apa sih gitu ya? Cari masalah bukan buat masalah. Terus langsung dicatat ya. Betul. Nah, Oke. dan catatan itu yang menjadi bukti otentik mereka untuk diobrolin lagi, didiskusikan lagi. Ada juga mungkin yang mencatatkan hasil pengamatannya dengan gambar, ya itu terserah mereka. Oh itu juga dibebaskan? Dibebaskan. Ada pertanyaan pemantik mungkin ya supaya mereka nggak lupa bahwa ada elemen-elemen yang perlu diamati, tapi pada dasarnya mereka bisa menangkap informasi yang didapat itu ya dengan cara yang menurut mereka efektif buat mereka. Karena karakteristik mereka juga beda-beda setiap Betul. anak ini, jadi mereka dibebaskan dengan cara mereka ya. Iya, betul. Di kerangka Design for Change berarti ini di tahap rasa ya? Merasakan. Iya. Merasakan, feel. Setelah itu, Kemudian mereka melakukan, ini masih dalam proses tadi, merasakan juga, mewawancarai anggota komunitas, lalu jadi mengamati, mewawancarai, berarti juga berinteraksi dengan orang ya? betul, Nanya perasaan kamu. betul. Jadi mengelaborasi apa sih sebenarnya yang menjadi apa yang jadi keresahan atau jadi ketidaknyamanan versinya mereka gitu. Ini menangkap aspirasi publik lah gitu ya. Kayak saya kenal sama orang Dan yang diwawancara bukan cuma teman ya, tapi juga Betul. guru, Guru, staff. staff. ya. Oke. Nah, Nah, setelah selanjutnya ada nah ini dia nih. Prosesnya kembali lagi ke kelas pada keesokan harinya setelah mereka amati, mereka mencoba lagi melihat catatan-catatan apa saja sih yang menjadi masalah-masalah, kemudian ada berapa banyak masalah itu terkumpul gitu kan. Jadi mereka masih melihat bilangan masalah yang muncul tercatat di antara teman. Ini anak murid-muridnya Bu Sulis ya? Iya, ini Kelas gabungan 6 kelas 6A dan 6A, kelas 6B. 6B. jadi kelompoknya itu dicampur. Coba Antara dilihat anak dan anak-anaknya di sini. Dicampur 6A dan 6B jadi di blend gitu. Iya. Oh gitu. Oh jadi mereka ketemu Kan jadi ada 4 kelompok. Betul. Satu kelompok itu isinya sebagian dari 6A, sebagian dari 6B. oh gabung lagi Ya, jadi. juga. Oh oke. Dari situlah kekayaan apa ide-idenya Nanda gitu ya. Ketika nanti mereka terlibat dalam diskusi, melihat masalah dari kita tadi yang Bu Jason bilang dari perspektif yang berbeda-beda gitu. Oke. Terus di sini mereka harus menyepakati Masalah apa yang mau diangkat untuk dijadikan program mereka. Nah, baru kemudian mikirin ini seru ya. programnya. Seru banget. Ini yang saya bilang alot. Yang alat yang Sering ini. kali Ini alot. yang alot. Karena tiap kepala punya masalah Betul. Dan macam-macam. ini tidak bisa 1-2 hari. Ini beberapa hari ini prosesnya. Pasti habis ini mereka lapar semua. Iya. Dan itu pada saat menjelang jam makan siang. Nah, kan itu. Bisa jadi misalnya ada kelompok yang sudah deal nih, kita mau tackle masalah apa. Tapi kelompok lain mungkin belum, masih alot. Ya nggak apa-apa, masing-masing berjalan sesuai dengan kecepatan masing-masing. Walaupun mereka tetap punya kerangka waktu ya Bu Sulis ya. Kita pada tanggal segini kita sudah harus kampanye tertulis, berarti kamu hitung sendiri. Kapan sudah harus punya kesepakatan masalah yang mau dihandle apa. Kemudian setelah itu kan baru mikir program. Ngomongin program untuk solusi kan juga alot juga gitu ya. Jadi mereka diajak untuk belajar untuk mengelola proses dan mengelola waktunya. Jadi kalau pembelajaran dewasa seperti leaderless discussion ya, jadi nggak dipimpin dan mereka lakukan sendiri ya. Dan biasanya tapi nanti akan kelihatan tuh anak-anak dengan kemampuan untuk memimpin itu secara Muncul natural secara muncul, natural. secara natural muncul. Dan yang menarik biasanya nanti
ada yang aku nyatet deh gitu, aku yang nyatet ya, aku yang ini. Jadi anak-anak juga mengambil peran secara organik ya. Ketika dilihat sudah ada ini, aku yang nyatet ya, aku yang ini ya gitu. Oh, jadi ini sekalian belajar mengenali kemampuan diri sendiri dan teman sangat, lain ya. sangat. Karena dinamikanya ini luar biasa. Ini memetik hasil dari proses-proses pendidikan yang sudah berjalan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kan sudah bisa meregulasi diri, sudah tahu bahwa bekerja itu harus bagi tugas, membagi tugas itu disesuaikan dengan kemampuan dan juga potensi masing-masing. Itu kan ngebangunnya udah 5 tahun mereka membangun itu di tingkatan sebelumnya. Dan di tahun ke-6 mereka diajak untuk apa sih yang bisa kamu kontribusikan gitu ya. Jadi mereka mengaplikasikan semua yang sudah dipelajari sebelumnya, termasuk pengelolaan waktu. Jadi apa ya, saya langsung twing gitu ya di pikiran saya, segala tahapan-tahapan pendidikan ini sepertinya di kelas 6 ujungnya itu, muaranya itu harus ke manfaat apa yang bisa kita berikan ke lingkungan. Karena kembali ke visi Gemala Ananda, kata terakhir dalam pernyataan visi Gemala Ananda adalah bermanfaat. Kan menjadi komunitas yang bersinergi untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang berkarakter. Karakternya kan jujur, kritis, inovatif, dan mandiri. Lalu anak-anak Indonesia yang cerdas dan bermanfaat. Nah, bermanfaatnya keluarnya dalam program-program seperti ini, di mana mereka perlu menerapkan semua yang sudah dipelajari selama ini untuk menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Nanti di kelas 6 ada lagi sebagai penutup, sebagai prasyarat kelulusan, itu program pengabdian, di mana mereka akan melakukan hal yang serupa tetapi di luar sekolah. Tapi itu setiap tahun ya kalau yang Kalau program pengabdian itu prasyarat kelulusan, jadi memang itu setiap tahun. Kalau ini kan 5 tahun sekali. Ini proyek khusus nih. Jadi anak kelas 6 yang sekarang ini beruntung karena pas mau pemilu terus ada program ini lagi setiap 5 tahun. Ada temanya ya Bu ya di sini. Ya. Dan anak-anak ini waktu kelas 1 mereka sudah menjadi pemilih. Jadi 5 tahun yang lalu mereka kelas 1 dan mereka ikut di Gemala Memilih 2018 sebagai pemilih. Yang sulit ini kan decision making-nya ya, voting atau kesepakatan gitu ya. Diarahkannya musyawarah untuk mufakat. Musyawarah. Diarahkannya. Dan mereka pun yang saat ini mereka ada yang bertemuan juga di luar sekolah Bu, melalui dari Suka janjian. Gitu. Jadi tidak hanya dilakukan di sekolah ya Bu Sulis ya. Ini inisiatif mereka sendiri. Iya betul. Kadang-kadang dulu pernah di program yang serupa gitu, anak-anak janjian sendiri, gurunya nggak tahu kan, terus gurunya agak sedih, kok nggak nanya dulu sih gitu ya. tapi artinya kan mereka mandiri ya nggak apa-apa deh gitu. Tapi letting go ya, melepas anak untuk lepas landas itu kan juga buat guru juga yang kok nggak ngobrol dulu ya kalau mau kejanjian daring di luar jam pelajaran gitu. Itu perasaan guru ya. Pantesan perasaan orang tua juga gitu. Kenapa kok anakku kok sekarang lebih pinter sih? Jadi ini pas akhir setelah pemungutan suara oleh Ananda, kemudian Ananda dia baik pembuat program maupun yang memilih suara itu melakukan refleksi di kelas masing-masing. Gitu. Mereka merefleksi, kalau untuk kakak kelas 6 merefleksikan prosesnya itu sudah apa sih yang bermakna dalam melakukan proses literasi keluarga negara ini atau Gemala Memilih ini. Kemudian mereka juga ada tadi setelah ini mengukur seberapa kritis sih mereka membuat keputusan-keputusan itu. Mungkin seperti gambarnya setelah ini. Jadi kalah menang mereka berefleksi. Betul. Ya. Dan yang menarik kan refleksi ini bagian yang sangat penting dari sebuah proses pembelajaran. Kalau anak beraktivitas saja tapi tidak bisa menarik makna dari apa yang dilakukan,
itu belajarnya sebenarnya belum selesai. Nah ini anak-anak diberi kebebasan untuk melakukan refleksi dengan cara-cara yang mereka rasa nyaman untuk dirinya sendiri. Dan pertanyaannya sederhana sebenarnya, 3 hal yang paling bermakna yang kamu dapatkan dari program ini. Ini yang khususnya kelas 6 ya. Nah jadi misalnya ini menarik nih, saat wawancara bermakna karena bisa mengajak adik kelas mengobrol bersama. Berarti kan yang muncul di dia, kalau kita pakai bahasa orang dewasa, itu interaksi, relasi. Jadi yang muncul bagi anak yang kertasnya sebelah kiri ini, ternyata dia merasa bisa terkoneksi dengan orang lain, gitu ya. Yang beda umurnya. Iya, kelas 1 sama kelas 6, betul gitu ya. Karena pada saat berkampanye pun mereka diberitahu bahwa nanti kamu kampanye di depan adik kelas 1, kelas 2 loh. Ngomongnya menurut kamu perlu seperti apa supaya adiknya mengerti. Jadi kembali perspektif taking, ya, berpikir dengan perspektif berbeda itu juga hadir di dalam tahapan tersebut ya. Nah, kemudian di sini ini saya sih bersyukur banget ya karena bisa mendengar ide masing-masing anggota kelompok. Berarti dia udah dapet kan, proses itu dimulai dengan mendengar, bukan dengan berbicara. Dan Ada ini banyak ide. iya betul dia gambarkan gitu lah ya. Nah terus karena bisa mengatasi ketakutan berbicara dengan publik. Ya, berarti kan dia menyadari bahwa saya ini sebenarnya khawatir, tapi saya melakukan sesuatu untuk bisa mengatasinya. Nah yang di tengah ini 3 hal yang bermakna ini lucu nih. Ya, yang pertama kerjasama, yang kedua berbicara sesuai fakta. Nah ini kan buat anak kelas 6 bisa bilang ya, dan berpikir kritis. Yang terakhir faedahnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mencari fakta agar tidak mudah dibohongi. Cakep banget kan ya, kampanye itu melatih percaya diri, lalu kerjasama semua dapat mudah dilalui, ya gitu ya. Dengan berpikir kritis gitu ya, dan berpikir kritis itu mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Kalau mau memulai sesuatu menggunakan hati nurani. Kali-kali kaitannya sama yang tadi itu, milih jawaban milih pertanyaan adik kelas. Ya. Nah yang ketiga ini hanya satu sih yang menggunakan puisi untuk refleksi ya, dan dia bisa mengangkat nuansa-nuansa yang sebenarnya tidak tangible, ya, yang intangible. Ya, misalnya kan ya, pembentukan kelompok kukatakan dipilih dengan adil. Senang, sedih, dan kecewa kurasakan. Sama seperti di kehidupan sehari-hari, semua adil. Kita bisa lihat ya, berarti kan dia merasa proses yang digambarkan itu berlangsung dengan adil. Menentukan nama untuk kelompok, gambaran indah untuk logo. Banyak keluhan. Nah, kan berarti prosesnya alot tadi itu ya. Jadi banyak keluhan. Di rumahku berpikir, betapa indah gambar itu. Pencoblosan ku takutkan. Berhari-hari saat ini ku nantikan. Saat datang ku ingin menjauh. Senang saat-saat ini berakhir. Dengan adil ku beri selamat tinggal pencoblosan. Lalu esensinya dia bilang adil dengan semua orang di kehidupan sehari-hari. Kan dalam ya? Iya, dalam. Luar biasa banget. Jadi kalau seperti ini, menurut Bu Yasmin dan Bu Sulis, program ini, project ini mencapai sasarannya nggak? Mencapai banget Pak. Bahkan melebihi sasaran sebenarnya ya. Nah ini yang tadi Bu Sulis katakan, juga anak-anak diajak berefleksi mengenai apakah aku sudah berpikir kritis. Silakan Bu Sulis. Iya. Dari awal anak-anak mengamati itu kan mereka juga melihat ada faktor-faktor apa saja sih, dan ketika mereka berdiskusi dengan timnya, mereka juga melihat aku sekritis apa sih gitu kan dalam prosesnya. Lalu ketika mulai membayangkan program apa yang akan dipilih, itu juga melihat nih bagaimana dia memberikan masukan ataupun menjabarkan ide dan pikirannya sendiri gitu kan. Di sini kan artinya Ananda sendiri melatih dirinya untuk bisa berpikir lebih dalam tentang keadaan dirinya gitu. Kritisan itulah yang terus
terbangun oleh si Ananda. Dan mereka memberikan poin sendiri, mau selevel misalnya dari skala 1 sampai 10 di sana. Yang ini ya, Iya, ada termometernya ya. betul. Makin kata makin panas sebenarnya. Betul. Makin kritis. Karena 1 itu menyatakan dia sangat tidak kritis sama sekali, sangat tidak kritis, dan yang 10 itu sangat kritis. Nah, dia menentukan sendiri nih versi dia sendiri di batas yang mana. Kalau kamu menentukan di angka yang mana. Jadi siswa diajak untuk menilai dirinya sendiri Betul. setelah mengalami proses-proses itu ya. Dan mereka menyatakan reasonnya, alasannya. Dan mereka bisa memaparkan why-nya itu. Itu yang saya salut ketika dia menyatakan, walaupun dia menentukan nilai misalnya di 5,5, tapi ternyata saya, misalnya kami ketika membaca keseluruhan, itu sebenarnya bukan 5,5 loh nak, kalau versi sudut pandang guru ya, itu bisa dituju gitu, karena kan dia sendiri sudah melawan ketakutan dia mengekspresikan diri. Gue yakin bahwa semua pendapat atau pemikiran dia itu tidak akan dibiarkan oleh orang lain, tapi dicerna juga sama teman-temannya. Itu yang ya, kalau dari sudut pandang itu dari anak-anak itu yang saya wow banget, bisa menyatakan, mengelaborasi apa saja yang menjadi kritis ekspresi. Dan juga dia ini ya, mendengar pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-temannya yang lain kan. Akhirnya dia mikir, oh kok teman saya bisa mikir kayak gitu ya? Kok pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya? Gitu. Sementara saya selama ini mungkin nggak pernah bertanya seperti itu gitu. Dimasukkan juga. Dan kita kan terbiasa menerima penilaian dari guru, dari orang lain. Yang mau dibangun melalui proses refleksi adalah anak perlu mengenali dirinya sendiri. Sebagai umpan balik, nilai dari guru itu baik-baik saja. Tetapi apa sih artinya kalau guru ngasih nilai 7? Apa artinya kalau guru ngasih nilai 7,5 gitu? Itu kan tidak bermakna buat anak. Tapi ketika mereka melakukan refleksi lalu mengenali dirinya sendiri, maka itu akan menjadi modal dia untuk bisa dalam melangkah itu dia selalu terkoneksi dengan dirinya sendiri. Lalu dia membuat target. Di sini ditanyakan di awal kan ya, apakah selama ini kamu sudah berpikir kritis ya? Kemudian kedepannya kamu akan mau punya target berapa? Ya. Makanya dibilang si yang sebelah kanan itu, saya menilai angka kekritisannya 4,5 karena saya jarang berpikir kritis. Mungkin dia merujuk bukan pada saat melakukan program ini, tapi dia jadi melihat kan ketika di program ini dia menjalani proses, dia refleksi, sebelum ini kayaknya saya nggak gitu deh. Makanya dia kasih nilai dirinya sendiri 4,5. Gitu. Lalu ditanya targetnya, angka 7 targetnya. Langkah nyatanya yang dilakukan adalah menggali lebih dalam tentang apa yang sedang dibicarakan. Ini kan cari tahu dan ragamkan sumber. Jadi dia tahu, supaya saya berpikir kritis, yang bisa saya lakukan adalah saya cari tahu. Kalau lagi ngomongin misalnya siklus air, ya saya cari tahu mengenai siklus air. Kalau saya bicara mengenai masalah banjir yang terjadi di kompleks saya, ya saya cari tahu mengenai banjir gitu ya. Dan skornya bukan hal yang penting sebenarnya, bukan hal yang utama. Yang utama adalah pengenalan terhadap diri sendiri dan target yang dia kenakan untuk dirinya sendiri, ya. Dan bagaimana dia bisa mengetahui bahwa untuk mencapai target itu saya perlu melakukan sesuatu. Berarti ini bukan untuk dapat nilai bagus dari guru ya? Bukan. Ini nggak akan dinilai oleh guru? Yang dinilai adalah kemampuan dia untuk berefleksi. Kemampuan berefleksi, iya. Bukan seberapa tinggi ininya. Apakah dia jujur? Apakah dalam berefleksi dia memikirkan banyak hal? Apakah hanya refleksinya hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja, satu sisi saja? Yang mau dibangun kan kemampuan berefleksinya, sehingga dia bisa meningkat. Ada anak yang mungkin dari awal sudah kritis, tapi ada anak yang mungkin memang dia belum menyadari, gitu ya.
ketika dia menyadari dan melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan diri, itulah yang jadi tujuan pendidikan. Gitu ya. Dan setiap anak punya trayektori sendiri, ya. Mereka akan berkembang sesuai dengan kecepatannya. Apa yang diberikan oleh guru, dilakukan guru itu ibaratnya buka jalan. Tapi proses belajarnya itu kan kembali ke masing-masing anak ya. Kalau terhadap anak yang kecenderungannya itu tidak suka bertanya, itu pancingan-pancingan apa sih yang biasanya diberikan oleh guru supaya dia lebih pengen nanya? Sebenarnya yang tadi ditunjukkan sebelum datang ke kampanye, coba kenali informasinya, lalu apa yang kamu ingin tahu ditulis dulu. Itu kan satu contoh, contoh untuk membantu anak-anak yang tidak suka bicara di depan umum untuk bertanya. Kalau harus nanya spontan, ya deg-degan. Tapi karena saya sudah nulis gitu ya, dan ini sudah saya pikir betul, maka saya berani coba deh untuk. Nah itu salah satu contohnya ya. Kalau di kelas ada, mungkin Bu Sulis pasti punya cara-cara lain juga yang untuk. Betul. Kalau saya itu biasanya teman nih, saya dalam kelompok temennya juga pemancing gitu kan. Ketika itu sudah keluar, nanti yang sangat jarang, kalau kamu gimana? Nanti akan ada bantu, ibaratnya ketika dari teman yang utama sudah mengeluarkan kata kunci yang bisa dia bantu buat sebuah pertanyaan, dari situ dia bisa melakukan. Dan kembali itu dilakukan dari kelas 1. Ya. Ketika anak masih kelas 1 gitu ya, ketika diskusi gurunya memodel. Terus ya aku bilang gini. Coba kamu tanya ke temennya, kalau menurut pendapat kamu bagaimana? Diajarin cara bertanyanya, sehingga kadang-kadang ada anak yang hanya butuh yuk ngomong gitu. Ada anak yang selalu aku belum dapat, padahal udah ngomong 3 kali gitu kan. Tapi ada anak yang sebenarnya butuh di nudge sedikit, yuk ngomong gitu. Nah, ketika temannya dilatih untuk sama-sama memberikan kesempatan, kalau menurut kamu gimana gitu? Itu ada anak yang jadi akhirnya, aku ditanya, aku jawab deh. Tapi kalau harus tunjuk tangan, mungkin dia tidak akan melakukannya. Jadi memang kulturnya juga perlu dibangun. Itu kultur fasilitasi ya? Caranya dengan fasilitasi. Si guru itu ya? Nah, caranya dengan fasilitasi. Kalau saya ini ke Kalimantan, saya ini terus-terusan aja nih, makanya saya mau tanya dulu nih, ini closure-nya udah di sini atau masih ada lagi yang menutup rangkaian proyek tadi? Mesti dikerjain. Oh iya betul, dan ini sudah mulai masuk fasenya ya, sudah jadi dalam proses program yang terpilih nanti harus dieksekusi. Nah, jangan cuma janji aja dong. Makanya Ntar tadi janji kampanye, ntar pas sudah memegang kekuasaan selama 5 tahun dia kerjain yang lain lagi gitu. Makanya di puisi tadi dia bilang ada ketakutan ya, Ada pas hari pencoblosan. Ya. Dan yang lucu gini, misalnya pas udah hasilnya dijumlahkan, suara dari TPS 1 dengan TPS 2 keluarkan yang terpilih programnya yang mana. Wah, bisa diem. Pasti kita kerjain ya. Jadi ngomong-ngomong, saya kepengen tahu yang menang itu yang mana? Waktu itu yang mana ya? Saya kok lupa. Ini bukan Tamlim. Malena. Malena apa ya kalau nggak salah. Pramli atau Malena? Iya. Salah satu itu. Saya nggak ingat sih yang mana kelompoknya. Pramli, karena dia membuat saya ingatnya itu langsung pada saat pelaksanaan di bulan Januari, ya udah. Kan mereka berkumpul lagi untuk mendetailkan apa yang harus programnya, langkahnya seperti apa. Jadi karena yang dijual kan baru konsep ya, baru konsep. Tapi eksekusinya kan berarti harus perlu apa saja dan lain-lain ya Bu ya. Itu juga diskusi lagi, merumuskan lagi, butuh bahan apa. Iya. Mewujudkan janji-janji kampanyenya itu. Karena ke kelas 6 berarti mereka hanya melaksanakan selama beberapa bulan ya? Sebentar sih, kalau pelaksananya sebenarnya kita ya 1-2 minggu sih sebenarnya, nggak lama. Minimal mereka merasakan langkah untuk mewujudkan janji kampanyenya.
Ini muridnya luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi, guru dan yang memikirkan program ini nih. Saya nggak kebayang karena sampai utuh seperti ini kan semua sampai bahkan pengendapan mereka terhadap pembelajaran itu pun juga jadi perhatian dari proyek ini ya, luar biasa. Ya soalnya kan di Gemala itu setiap pembelajaran itu pasti selalu research based ya. Iya, Ada tentu. Ya. landasan teoritiknya Ya. gitu ya. Tentu kita tidak dalam merancang itu kita menggunakan riset-riset yang sudah ada. Itu banyak sekali kita, jadi sudah kita memilih sesuatu yang memang sudah terbukti dia memberikan manfaat peningkatan kemampuan bagi siswa. Jadi tidak trial and error sebenarnya gitu ya. Yang kedua yang juga sangat diperhatikan adalah konteks. Ya, konteks di sekolah, konteks kehidupannya anak, konteks di masyarakat. Sehingga memang itu bukan hanya analitis ya, tapi juga sensing. Yang dibutuhin anak-anak nih seperti apa sih? Seperti misalnya dengan pemilu ini. Kayaknya sih mereka biasa-biasa aja kan ketika terpapar dengan situasi di luar masyarakat sana. Tapi sebenarnya bisa jadi itu ada kecemasan, ada pemahaman-pemahaman yang sebenarnya tidak tepat. Anak juga menyerap ketika ada polarisasi di masyarakat, mungkin di keluarga besarnya ada friksi-friksi terkait si pemilu, kan dia merasakan. Tapi belum tentu itu dia bisa artikulasikan. Tapi itu sudah mengganggu well-being-nya dia gitu. Nah, bisa menangkap itu kan karena kita sensing. Mungkin gejalanya tidak secara kasat mata keluar, tapi secara halus itu gejala-gejalanya muncul. Dari percakapan sehari-hari kita dengar misalnya ada anak yang pulang ke rumah, Bu, kenapa sih katanya temanku si A itu ngejahatin umat B gitu. Yang gitu-gitu kan menggambarkan ada informasi yang sampai ke anak tapi dia nggak paham, dan ini anak ini bertanya waktu dia kelas 2. Nah, banyak sensing, banyak mendengar, banyak menangkap energi-energi itu membantu juga untuk tahu kita perlu bikinin sesuatu nih buat anak-anak supaya mereka bisa memprosesnya, mereka bisa paham dengan proporsi yang tepat. Sekalian penutup nih, tadi kan kita udah banyak bicara tentang peran sekolah, terus tanggapan anak-anak. Kalau orang tua gimana nih, Bu? Pesan-pesan Bu Yasmin untuk orang tua, karena yang akhirnya mendampingi anak-anak di rumah itu kan kami juga gitu. Nah, Bu Sulis nih, saya tanya dulu Bu Sulis nih. Sama Bu Sulis jawab, saya kepengen ngomong dulu. Sayangnya anak saya cuma 1. Kalau anak saya 5, semua saya masukin. Lihat program kayak gini, kayaknya belajarnya utuh sekali semua. Amin. Ya. Mudah-mudahan efektif. Silakan Bu. Bu Sulis dulu nih, karena Bu Sulis yang mengampu pembelajaran. Ada pesan nggak buat orang tua? Pesannya terus dampingi Ananda, karena emang mereka tuh kalau di kelas juga pengen tahu gitu kan. Jadi setidaknya rasa ingin tahu itu ada tempat untuk bertanya gitu. Selain di sekolah mungkin juga di rumah. Ya. Dan karena kita bermitra ya Bu Sulis ya, jadi akan sangat optimal belajarnya kalau di sekolah ada pengalaman belajarnya, kemudian itu dikuatkan di rumah dengan didiskusikan oleh orang tua. Mudah kok sebenarnya untuk bisa mendampingi Ananda, ditanya saja apa pandangan dia. Tadi ada kejadian menarik apa gitu ya. Katanya mau ada pemilihan, akan ada kampanye. Emangnya ada apa yang kamu baca ya. Jadi dengan cara itu kan anak-anak cerita. Nah, anak-anak mampu kok untuk memahami dan memaknai. Tapi tentu kita perlu memfasilitasi dengan level bahasa yang sederhana juga sesuai dengan usianya gitu. Hal yang lain misalnya ajak anaknya nanti pada saat tanggal 14 Februari pemilu ya, ajak untuk ke TPS.
Dan karena sudah ada pengalaman konkret di sekolah, nanti merelasikan dengan kejadian benerannya itu lebih mudah gitu. Nanti pasti anak begini, aku juga pernah, aku juga begini, aku juga nyelupin jari ke tinta gitu. Itu penting tuh. Betul ya. Dan percakapan-percakapan seperti misalnya anaknya nanya, ayah pilih apa? Di situ bisa masuk bahwa langsung umum bebas rahasia gitu, bahwa kamu seseorang tidak perlu berhak untuk tidak menceritakan dia memilih siapa gitu kan ya. Tapi kalau mau cerita juga boleh, mau bilang aku tadi pilih yang ini juga boleh. Tapi kalau kamu merasa itu adalah hal pribadi yang kamu gak mau omongin, kamu juga boleh tidak menceritakan. Dan bahwa ya apapun pilihannya itu sesuai, itu adalah hak dia gitu kan ya. Nah hal-hal seperti itu kan menarik banget itu diskusi sama anak gitu ya. Jadi anak melihat simulasi yang dialami di sekolah, kehidupan nyatanya seperti apa sih. Jadi justru diajak ya, bukan malah ya nggak usah ikut-ikut, itu urusan orang dewasa. Aja, karena mereka terpapar kok. Udah denger tiap hari, mungkin orang tuanya nggak sadar gitu ya, ngomongin soal politik dan seru dan panas gitu, anaknya cuma ngeliatin dan dia kemudian punya penafsiran-penafsiran yang sebenarnya nggak gitu loh nak gitu. Bahwa mungkin saya berdebat keras dengan teman saya mengenai pandangan politik kami, tapi kan kami tetap teman. Ada juga sih yang nggak jadi teman dari situ ya. Tapi intinya kita bisa berdebat sengit mengenai pandangan-pandangan kita, tapi itu tidak membuat kita jadi harus musuhan. Nah itu kan harus dibangun. Orang tua memodel gitu dan dibahas dengan anaknya gitu ya. Jadi pemaknaannya jadi bisa lebih mendalam dan orang tua juga jadi bisa memahami aspirasi anaknya juga gitu. Dan itu jadi diskusi seru kok. Ya, jadi ini pesan untuk orang tua Gemala nih. Yes. Ya, yang sekolah itu bukan cuma anak-anak. Ya, orang tuanya juga sekolah. Iya. Jadi Bu Sulis, kapan program Gemala Memilih ini dilakukan? Kita akan Ananda akan datang ke pemungutan suara di Gemala pada hari Senin ya, tanggal 12 Februari 2020. Oh, 2 hari sebelum Pilpres? Yes. Tapi orang tua nggak bisa memantau itu? Orang tua dapat dokumentasi Dari ceritanya aja. Dari ceritanya aja ya? Jangan mau datang ya repot. Gak cukup tempatnya nanti. Jadi tim hore-hore gitu. Kalau tadi lihat di fotonya, kami akan mengundang presidium sebagai pemantau independen. Oh, ada pemantau independen. Ya, dalam kehidupan nyata kan ada pemantau independen juga kan? Oke. Nah, jadi nanti diundang. Saya berpensiun. Ya, sama tim transformasi deh. Oh, siap. Pak Dana, ada lagi yang ingin saya sampaikan? Kayak sih dari saya cukup, cuma saya hanya mau menyampaikan aja bahwa ternyata semua program yang diselenggarakan di Gemala itu menggunakan pemikiran yang matang, ya, bahwa ada landasan pikirnya, teorinya, konsepnya gitu, sehingga kita bisa sama-sama melihat bahwa ternyata utuh pembelajaran itu utuh, tidak hanya kurikulum yang biasa didapatkan, tetapi dengan tambahan pembelajaran seperti ini anak-anak jadi betul-betul implementasi pengetahuan yang mereka dapatkan. Jadi itu aja bisa luar biasa. Insya Allah amanah. Kalimat terakhir. Cari tahu, lakukan sumber, kamu tidur lagi. Itu dia tuh dia nanya lagi. Bu Yasmin. Apa ya? Terima kasih aja sih kepada ayah dan ibu atas kerjasamanya. Yang kelas 6 nih terutama karena betul-betul agendanya padat sekali, luar biasa. Mudah-mudahan bisa didampingi, lalu kita sama-sama lakukan yang terbaik buat anak-anak ya. Karena belajar itu bukan cuma mata pelajaran, tapi belajar hidup gitu. Jadi kita bareng-bareng deh, kemitraannya terus dikuatkan. Amin. Terima kasih Bu Yasmin, terima kasih Bu Sulis, terima kasih Pak Dana. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Ilham. Saya Dana. Sampai jumpa di siniar yang akan datang. Yang selanjutnya.
Thank